Darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got all my Starbucks lovers, they'll tell you I'm insane. 'Cause you know I love the players, and you love the game. 'Cause we're young and reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless, or with a nasty scar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan melakukan tugas proyek wawancara dengan judul interaksi sosial dengan dosen pengampu, Ibu Kamel dan Ibu Umi. Perkenalkan, saya Rahmadani Asmi. Perkenalkan, nama saya Alia Firman Mawar. Halo, saya Dara Razana. Halo, saya Nisa Jaga. Perkenalkan, saya Reza Andriano. Boleh minta waktu sebentar, Kak? Boleh, Tom? Untuk wawancara tugas interaksi sosial. Oke, boleh. Sebelumnya boleh Kakak perkenalkan diri dulu? Oke, perkenalkan, nama saya Rio. Saya dari Prodi PPKN Angkatan 24. Oke, nah di sini kita mau lakuin wawancara terkait tentang interaksi sosial. Nah, ini pertanyaan yang pertama nih buat Kakak. Kak, bagaimana sih cara Kakak bisa beradaptasi sama lingkungan di perkuliahan? Kalau aku sendiri beradaptasi dengan lingkungan perkuliahannya so asik sih, kayak seluruh kawan tuh disapa kayak gitu. Jangan tegang, anggap kita nih walaupun baru kan saling kenal, bisa memperbanyak relasi. Tidak boleh kalau gitu bakal kaku-kaku kayak itu kan, namanya kayak sekelas kadang. Kayak gitu lah mungkin kalau untuk caranya berinteraksi dengan lingkungan perkampusan. Apakah Kakak mengalami kesulitan selama berinteraksi dengan kawan-kawan di perkuliahan? Ya awalnya sih ada kesulitan, kayak ada beberapa kawan tuh kan yang mungkin nggak pasti diajak bermain atau gimana. Mas, ada yang kawan tuh kayak kalau ditegur dia nggak sapa balik, about sombong lah kayak itu bahasanya kan. Nah, terus kayak itulah kadang tuh jadi males kalau kita nak tegur lagi. Mungkin kayak itulah sih. Berarti bukan karena malu-malu atau itu memang karena Ya, karena jadi tidak respect lah. Oh, iya. Malah kita lah negur duluan, mereka tidak kebales gitu kan. ini karena jadi bukan karena sombong gitu ya Kak ya. Ya. Terus ini pertanyaan yang terakhir nih Kak, bagaimana cara Kakak mengatasi misalnya ada konflik-konflik dalam kelas gitu? Kak Dewe lebih ke mereka tuh diajak diskusi jadi ngambil gimana keputusan akhirnya atau damai gimana dengan make itu tuh pihak ketiga lah. Misal nih kalian ini kan bala gitu kan, misalnya konflik gitu, nah, aku yang penengahnya gitu, didiskusi gimana dapat solusinya, jangan Saling berkomunikasi dengan baik. komunikasi, jangan kalau kita tuh berkonflik tuh jangan guna ke emosi, terutamanya itu tidak boleh. Komunikasi berarti. Ya. Terima kasih ya Kak atas aslinya wawancara. Oke, sama-sama ya. Terima kasih ya Kak. Kami boleh tahu Kakak tadi sudah di mana ya Kak? Pendidikan bahasa Inggris. Kakak? Perasaan. Di sini kami izin wawancara tentang interaksi sosial. Sebelum ke inti pertanyaan, Kakak sekarang lagi ada kesibukan apa? Ada sih Pak, cuma tugas. Menurut Kakak, apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial itu kayak hubungan timbal balik antar manusia. Karena manusia kan makhluk sosial ya, jadi mereka itu perlu interaksi biar mereka bisa bertahan hidup begitu. Kalau misalnya ada konflik di suatu interaksi sosial, apakah itu gimana solusinya? Konflik itu kan kayak nggak bisa satu penyelesaian kan, karena ini sosial, jadi kayak mungkin dari mediasi atau minta tolong
main-main gitu. Tapi ya nggak pakai satu cara doang. Karena kan manusia itu kayak udah bisa dihadapi dengan apa sih, bisa disamaratakan gitu. Nah, di kampus kan Midos tentunya nggak dari satu daerah saja kan Kak. Nah, pasti ada dari daerah-daerah lain. Kalau Kakak berinteraksi atau ngobrol atau apa dengan yang berbeda daerah tuh, apakah Kakak atau memang masih canggung atau memang masih malu-malu gitu? Kalau kakak karena kurang suka kayak ngobrol atau introvert lah. Oh, iya. Jadi mungkin sebisa kakak aja sih. Kalau mereka aja ngobrol ya udah, kakak juga ngobrol gitu. Secukupnya gitu. Iya, secukupnya. Terus cak mana sih itu cara Kakak menyikapi misalnya terjadi konflik di dalam lingkungan pertemanan atau di kampus gitu? Kalau dalam pertemanan mungkin harus tahu dulu apa inti masalahnya. Nah, kalau udah tahu masalahnya mungkin dari situ kita perbaiki. Tapi kalau kampus kayak misal satu kelas ada konflik gitu, ya mungkin sama aja sih, cuma beda cara penyelesaiannya. Tentunya diselesaikan dengan baik ya. Ya, kalau konfliknya masih bisa ditoleransi, kalau udah nggak bisa ditoleransi kayak misal bullying gitu kan, nah itu harus ada pihak kampus yang terlibat. Selama Kakak ada di kampus, pernah nggak sih ada terjadi bullying atau Kakak pernah nengok apa kejadian-kejadian bullying di sini? Kalau di Unsri sejauh ini kan tidak pernah nengok ya. Belum ada ya, masih Belum. interaksi baik lah ya. Iya, masih baik-baik lah kalau di Unsri ini. Kalau boleh tahu, Kakak lebih suka berinteraksi secara langsung atau lewat sosial media? Tergantung orangnya. Ada yang lebih enak interaksinya secara langsung, ada yang secara lewat sosial media gitu. Jadi ya preferensi sih. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu, Dek, dari namanya siapa, terus dari SMA mana? Halo, perkenalkan saya Muhammad Febriansyah dari SMA Sriwijaya Negara Palembang. Dan saya Zainal Arifin dari SMA Sriwijaya Negara Palembang. Nah, sebelum ke inti pertanyaannya, sekarang lagi sibuk apa sih kalian di SMA? Ini sedang mengadakan P5 untuk gelar karya. Semangat ya. Kalau boleh tahu juga kakak ini, kalian tahu nggak sih apa itu interaksi sosial? Interaksi antar individu dan individu. Nah, individu dengan individu, kelompok dengan individu, ataupun dengan kelompok. Nah, terus bagaimana sih interaksi kalian sama teman di dalam kelas? Kalau di dalam kelas itu baik interaksi saya, karena di kelas kami orang-orangnya cukup kompak, orangnya cukup asik. Asik ya di dalam ya. kelas. Terus pastilah di dalam kelas ada circle-circle yang kelompok-kelompok. Bagaimana sih tanggapan kalian tentang hal tersebut? Terus bagaimana sih biar kelas kalian itu tetap kompak, tetap rukun? Kalau yang untuk circle-circlean itu kan hendak dia kak ya. Biarlah dia circlean. Yang penting ketika ada kerja kelompok itu harus bareng-bareng, jangan membeda-beda tuh baik. Oh, ya benar, kerja kelompok itu harus sama-sama lah ya, Ya. jangan milih-milih Ya, gitu. benar. Terus bagaimana sih tanggapan kalian kalau kan sekarang tuh di SMA sering ada pembulian, terus ada pelecehan seksual. Tanggapan kalian gimana sih? Terjadi tidak di lingkungan sekitar kalian? Kalau terjadi itu jarang ya kan. Alhamdulillah sekarang itu sudah nggak ada lagi kalau di SMA kami. Jadi iya. Lebih aman ya Iya, sekarang. lebih Semoga nanti ya seterusnya kasus pembulian ini. Iya. Kalau misalnya terjadi konflik antara kawan teman juga misalnya ada konflik, bagaimana sih kalian ngatasinnya? Ya, lebih dewasa lagi lah. Diskusi ya, Iya. tidak mementingkan ego, Iya. ya, diselesaikan dengan baik-baik gitu. Iya. Kasih ya atas Iya. waktunya untuk wawancara kali ini. Dengan narasumber Pak Ahmad. Nah, di sini kami akan melakukan beberapa pertanyaan kepada kakak, ya kak ya.
Jadi menurut kakak, apa sih yang paling penting dalam bangun hubungan yang baik dengan orang lain? Itu contohnya adalah dengan komunikasi dengan antar kelompok, misalnya kayak kita ini kan sedang berkomunikasi, tentunya itu bisa memahami perspektif orang gitu kan, dan juga sebagai jalan kepercayaan gitu kan. Dan itu ketika orang merasa bisa mempercayai satu sama lain, hubungan tersebut akan lebih kuat menjalin seperti dalam organisasi tersebut gitu kan. Seperti itu ya kak ya. Ini ya, tantangan apa sih yang sering kakak hadapi dalam berinteraksi dengan orang yang baru? Mungkin sifatnya sih, sifat-sifat orang kan berbeda-beda gitu kan. Ada orang satu yang agak emosian, ada yang kurang apa namanya, bisa dibilang kurang enak gitu kan. Ya, kurang masalah sama kita kan ya. Nah itu jadi tantangan untuk hubungan sama makhluk itu. Orang yang baru. Oke kak, di sini bagaimana kak cara kakak membangun jaringan sosial yang kuat di lingkungan masyarakat kakak? Tentunya dengan aktif dalam berorganisasi gitu, dalam kegiatan-kegiatan misalnya dalam kayak gotong royong gitu, terus tuh misalnya ada acara-acara di RT setempat gitu kan, nah, kita aktif dalam partisipasi itu. Oh ya. Nah kalau untuk pengalaman berkesan kakak kak dalam berinteraksi dengan orang baru, itu pengalaman apa kak ya? Berkesan. Kesannya sih ini ya, lebih ke jadi setiap orang tuh berbeda-beda apa sifat-sifatnya gitu. Ya, seperti kakak bilang tadi ya di awal. Itu kan kita bisa menambah wawasan gitu kan, terus tuh apa namanya, berhubungan dengan manusia lain itu kan bisa menambah ilmu juga kan, bersosialisasi. Mungkin itu aja ya kak. Oke kak, terima kasih atas waktunya dalam memenuhi proyek wawancara kami kak ya. Benar, maaf mengganggu waktunya kak ya. Mungkin sekian dari proyek kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih interaksi sosial? Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara kelompok dengan kelompok, individu dengan individu, maupun kelompok dengan individu yang bertujuan untuk saling melengkapi dan diterapkan di kehidupan masyarakat. Berikut ciri-ciri interaksi sosial yaitu jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, berkomunikasi. Yang selanjutnya yaitu mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Contoh interaksi sosial itu ada 5, yaitu pertemuan tatap muka, diskusi kelompok, bimbingan, rapat pekerjaan, dan komunikasi keluarga. Tetapi ada juga yang percakapan antara 2 orang, pesan teks antar teman, 2 orang yang saling berkomunikasi dalam wawancara. Sekian video proyek wawancara psikologi sosial tentang interaksi sosial dari kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.